Selamat siang. Pertemuan kita pada saat ini yaitu perpangkatan dan bentuk aljabar. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu pertama, mengetahui pengertian perpangkatan bilangan bulat. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat perpangkatan. Berikutnya, menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Serta yang keempat, merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Oke, kita masuk pada pengertian perpangkatan. Oke, judul kita itu tadi perpangkatan dan bentuk akar. Bentuk akar adalah operasi matematika perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Bentuk umumnya itu perpangkatan bentuk umumnya A sama dengan N sama dengan A dikali A dikali A. Jadi perpangkatan itu perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Oke, untuk lebih jelas contohnya itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan, kan tadi pengertiannya itu perkalian berulang di mana sebanyak pangkatnya. Pangkatnya ada 3, jadi 2 ini dikalikan berulang. 2 dikali 2 dikali 2. Jadi sesuai dengan pangkatnya, jadi hasilnya ini sama dengan 8. Baik, sekian dan mengenai pengertian perpangkatan. Kita masuk pada sifat-sifat perpangkatan. Untuk sifat-sifat perpangkatan ada beberapa sifat. Yang pertama itu satu itu A dikali pangkat N dikali A pangkat N sama dengan M ditambah N. Jadi untuk sifat yang pertama itu A dikali A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Jadi pada sifat pertama itu bilangannya itu harus sama ya, baru bisa dijumlahkan pangkatnya. Baik, kita masuk pada contoh 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 5. Karena 3 sama, jadi pangkatnya itu tinggal dijumlahkan. Jadi 3 dikali 2 ditambah 5. Jadi hasilnya itu 3 pangkat 7. Sesuai dengan sifat yang pertama ini, kita dapat mengerjakan ini. Sifat berikutnya itu yaitu A pangkat M per A pangkat N. Jadi untuk sifat ini sama di mana jika pembagian perpangkatan yaitu A pangkatnya itu dikurang, M dikurang N. Untuk lebih paham contohnya ini, contoh upper, contohnya 2 pangkat 5, contoh pangkat 5 per 2 pangkat 2.
Jadi 2 pangkat hasilnya itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 3 pangkatnya dikurang. Baik, kita lanjut pada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat N dikali N. Jadi untuk sifat ini, di mana A pangkatnya ini dikalikan N dikali N. Untuk lebih paham mengenai sifat ini, kita langsung ke contoh. 2 pangkat 3. Baik, kita lihat sifatnya. Jadi 2 pangkatnya langsung dikalikan aja. 2 dikali 3. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat 6. Sifat berikutnya, sifat keempat itu A pangkat N akar dari N. Oke, ini sama dengan A N per N. Untuk lebih paham, kita langsung contoh. Akar dari contohnya apa ya? Akar dari 81. Untuk mempermudah ini kan hasilnya ini di sini pangkat 81 itu sama dengan 1 dan akar pangkatnya itu 2. Jadi sama dengan 81 pangkat setengah. Jadi 81 ini masih bisa disederhanakan. Hasilnya itu 9 pangkat 2. Jadi di contoh ini berlaku juga sifat yang ketiga. Ini yang dikalikan pangkatnya, jadi hasilnya sama dengan 9. Karena 2 kali 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 9. Baik, ke sifat berikutnya yaitu sifat berikut. Sifat kelima. A dikali B pangkat N. Jadi pangkat ini berlaku kedua bilangan ini. Oke. Di sini A pangkat N dikali B pangkat N. Untuk lebih paham mengenai sifat ini, kita beri contoh. Contoh 2 dikali 3 pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3 ini sama dengan 8 dikali 27. Jadi 8 kali 27 hasilnya itu 216. Agar lebih paham, kita masuk contoh lain. Contoh ini contoh pertama saja. Contoh kedua, X pangkat 3 Y pangkat 2 pangkat 3 sama dengan ini dikalikan aja masing-masing pangkat. X pangkat 3 ini dikali 3 F Y pangkat 2 dikali 3 pangkatnya yang dikali sama dengan X pangkat 9 Y pangkat 6. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu sifat yang keenam.
pangkat n. B pangkat n ini sama halnya A per n, A pangkat n per B pangkat n, di mana B-nya tidak sama dengan 0. B-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau B-nya sama dengan 0 tidak akan terdefinisi. Jawabannya tidak terdefinisi. Masuk kita ke contoh. Contoh setengah pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Jadi hasilnya 1/4. Nah, 2 pangkat 2 4, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Baik, sifat selanjutnya itu sifat yang ketujuh, A pangkat negatif. Itu pangkatnya negatif. A pangkat negatif n, contoh sifatnya ini sama dengan 1 per A pangkat n. Jadi jika A-nya diturunkan, jadi pangkatnya itu positif. Jadi 1 per A pangkat n. Dan A-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Ya. A-nya nggak boleh sama dengan 0. Oke, langsung ke contoh. A pangkat, contoh ya. 5 pangkat negatif 2. Kita perhatikan sifatnya tadi. Jadi hasilnya itu sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Kita masuk ke sifat selanjutnya, itu sifat ke-8. A sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi pada sifat ini, berapapun nilai A, kalau dipangkatkan dengan 1, hasilnya sama, pangkatnya sama dengan 0, hasilnya tetap 1. Contoh 100 pangkat 0. Ingat tadi, berapapun angka, jika pangkatnya 0, hasilnya sama dengan 1. 1 gitu. Sifat-sifat perpangkatan kita masuk pada bentuk akar. Jadi bentuk umum akar itu ada pada sifat yang keempat. Itu tadi sifatnya itu akar dari A pangkat n, akar pangkat n. Ini bentuknya sama dengan A n per n. Ya, ini bentuk dari akar. Jadi kita ambil dari sifat perpangkatan tadi. Untuk lebih paham mengenai bentuk akar, kita masuk ke contoh aja. Contoh pertama itu 18 pangkat setengah. 18 pangkat setengah. Ini sama dengan akar dari 18. Kenapa nggak muncul duanya? Soalnya kalau akar itu pangkatnya itu sama dengan 2. Pangkatnya itu sama dengan 2. Di sini ada 2, jadi nggak usah ditulis. Jadi 1 pangkat dari 18 itu sama dengan 1, nggak usah ditulis. Jadi ini masih bisa kita sederhanakan. Hasilnya sama dengan 9 dikali 2. Jadi kan 9 kali 2 itu sama dengan 18. Dan 9 itu juga bisa disederhanakan lagi. Jadi 3 ini sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2. Kan di sini tadi ada pangkat 2, walaupun nggak ditulis. Jadi pangkatnya ini habis. Jadi tersisa keluar dari akar yang 3-nya, jadi 3. Akar 2-nya tetap tinggal. Jadi hasil akhirnya 3 akar 2. Baik, contoh berikutnya. Contoh kedua. Jadi di contoh kedua ini mencakup penjumlahan dari bentuk akar. Oke.
Contohnya, akar dari 48 ditambah 2 akar 27 ditambah akar 147. Baik, yang contoh kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Jadi akar dari 48 ini bisa kita rubah ke akar 16 kali 3. Karena 16 kali 3 sama dengan 48. Ditambah 2 akar 27 ini hasilnya sama dengan 3 dikali 3. 9 dikali 3. 9 kali 3 27. Kita tulis ini. Ditambah 147 ini hasilnya itu 49 dikali 3 sama dengan 147 dikali 3 sama dengan itu ya. Dan ini masih bisa kita sederhanakan, jadi ini hasilnya sama dengan 4 akar 3 ditambah 2 dikali 9 pangkat, begitu kan 3 pangkat 2, jadi 3 ditambah 7 akar 3. Jadi ini 4 akar 3 ditambah ini bisa dikalikan 2 kali 3 6, jadi 6 akar 3 7 akar 3. Jadi angka selanjutnya itu karena angkanya itu sama, jadi kita bisa jumlahkan yang 4, 6, dan 7. Jadi hasilnya itu sama dengan 7. Ini 4 ditambah 6 ditambah 7 akar 3. Jadi untuk penulisan akar 3 itu sekali saja. Jadi hasilnya sama dengan 17 akar 3. Baik, sekarang kita masuk pada merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Baik, yang merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar ini sangat mudah ya, kalau kita pahami. Jadi untuk lebih memahaminya kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama itu 3 per akar 5. Jadi kita bisa sederhanakan ini. Untuk merasionalkan itu sama dengan 3 per 5. Jadi akar penyebutnya ini bisa kita ubah ke bentuk bilangan bulat dengan cara merasionalkan, yaitu akar 5 per akar 5 itu dikalikan dengan akar 5. Jadi hasilnya itu 3 akar 5 per, jadi kan ini dikalikan hasilnya sama dengan akar 25 ya. Jadi 5 itu bisa diubah menjadi 5 pangkat 2 sehingga akarnya mati. Jadi hasilnya 5. Jadi hasilnya ini sama dengan 3 per 5 akar 5. Oke. Agar lebih paham, kita ke contoh lain. Contoh kedua, 2 per 2 akar 5. Ini sama dengan, hampir sama, penyebutnya ini dikalikan dengan ini bentuk pecahannya. Oke, 2 per 2 ditambah akar 5 dikali 2 ditambah akar 5 per, oke, hasilnya ini sama dengan 4 ditambah 2 akar 5 2 akar 5 per
Ini hasilnya sama dengan 4 per 5. 4 per 5, jadi hasilnya sama dengan 4 dulu.